Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu melalui virtual WhatsApp video call dengan saya Mia Maulida mengucapkan terima kasih atas partisipasinya teman-teman yang telah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Sebelum kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini, marilah kita berdoa agar diberikan kelancaran dan kemudahan dalam proses kegiatan. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok, kita cek semangatnya dulu ya. Jika saya bertanya, bagaimana kabarnya? Maka teman-teman menjawab dengan Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Siap? Ya. Ya. Saya mulai ya. Bagaimana kabarnya? Satu kali lagi kurang semangat. Apa kabar teman-teman? Yes, yes, yes. Ya, kayaknya udah semangat, berarti udah siap ya menerima menerima dan menjalankan kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Ya, sebelum kita lebih lanjut, saya mau tanya dulu nih sama teman-teman, ada yang udah tahu belum bimbingan kelompok itu apa sih? Belum. Belum ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Oh iya, baik saya jelaskan sedikit. Apa sih itu bimbingan kelompok? Bimbingan kelompok itu merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok, di mana bimbingan kelompok ini bertujuan untuk memecahkan masalah dalam kelompok dan memecahkan solusi atas dari masalah-masalah yang ada. Nah, teman-teman di sini melalui dinamika kelompok ini teman-teman bisa menyampaikan idenya, saran, gagasan, juga menyampaikan eh, pesan dan kesan dari kegiatan kelompok ini. Nah, teman-teman, ada yang tahu gak tujuan kelompok itu apa sih? Tujuan bimbingan kelompok ini apa? Ada yang tahu tidak? Ya? Ada yang tahu tidak? Itu yang pakai kerudung hijau, itunya di mute itunya. Apa sih mikrofonnya? Iya. Jadi suaranya tidak terdengar. Ya, tujuan bimbingan kelompok ini adalah untuk tadi yang saya katakan menyampaikan ide, gagasan teman-teman, kemudian teman-teman mampu bersosialisasi gitu. Di sini udah pada kenal belum? Ya, nanti kita kenalan dulu ya. Kita lanjut aja dulu pembahasan ini. Tujuan bimbingan kelompok itu adalah untuk eh, menyampaikan ide, bersosialisasi dengan teman-teman, memahami diri sendiri, juga memotivasi diri. Dari paparan tadi, ada yang ingin menambahkan? Yang tadi saya katakan, kita cross check. Apa itu bimbingan kelompok? Sedikit aja. Itunya ke itu, Safir. Untuk apa? Untuk menyampaikan ide gagasan. Kemudian
Bimbingan kelompok ini dilaksanakan dengan sekelompok orang. Oleh karena itu, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, tadi ada yang ketiga itu adalah ada asas gitu. Jadi dalam bimbingan kelompok ini harus ada asas-asas bimbingan kelompok yang terdiri pertama itu adalah asas keterbukaan. Maksud asas keterbukaan di sini adalah kita harus terbuka menyampaikan ide gagasannya. Teman-teman bebas menyampaikan idenya tanpa ada hambatan atau tanpa ada halangan dan tidak usah malu-malu untuk menyampaikan gagasannya. Kemudian ada asas kerahasiaan. Ini hanya kita saja yang mengetahui, jadi tidak bisa dibocorkan ke orang lain. Takutnya di sini ada yang memiliki masalah, kemudian di sini ada diskusi, mungkin lebih ke asas rahasia dan dirahasiakan intinya. Kemudian ada asas kesukarelaan. Apakah saya tanya, apakah teman-teman merasa terpaksa mengikuti bimbingan kelompok ini? Sukarela bersedia, ya. Kemudian ada asas kenormatifan. Jadi di sini teman-teman harus menyampaikan ide gagasannya sesuai dengan aturan dan norma-norma yang ada. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang mau ditambahkan dari teman-teman? Ada tidak? Ayo, ayo. Mana semangatmu? Semangat. Iya. Mana semangatmu? Ayo dong semangat. Biar terlihat hidup dan dinamika bimbingan kelompoknya ada gitu ya. Jadi tidak hanya saya saja yang terus berbicara, teman juga ikut berdiskusi. Teman-teman juga ikut menyampaikan pendapatnya. Karena di sini tidak hanya saya saja yang mengetahui, tapi teman-teman juga punya pengetahuan sedikit boleh diutarakan di sini. Tidak usah malu-malu ya. Sok, mangga. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Ada yang kurang dimengerti dari apa itu bimbingan kelompok? Silahkan. Iya. Oh iya. Insya Allah dalam bimbingan kelompok kali ini itu tidak akan diumbar karena sesuai dengan asas bimbingan kelompok atau asas bimbingan konseling itu adalah asas rahasia. Jadi ketika teman-teman mengutarakan ide atau gagasannya atau yang bersifat rahasia kepada saya, insya Allah saya tidak akan mengumbarnya kepada orang lain. Dan di sini makanya tadi ada kesepakatan, ada asas-asas bimbingan kelompok. Jadi di sini kita sepakat kita rahasiakan hanya kita saja yang mengetahui masalahnya gitu. Jadi jangan sampai keluar kepada orang lain atau sampai bocor ke orang lain gitu. Makanya tadi kita ada asas-asasnya dulu. Jadi sebelum kita melakukan bimbingan kelompok kali ini kita melaksanakan apa sih namanya diskusi atau maaf jadi kita merencanakan aturannya dulu apa gitu jadi supaya tidak bocor kepada orang lain makanya kita harus bikin kesepakatan dulu gitu rahasianya sukarelanya kemudian normatifnya bagaimana ya sama-sama oke kita tadi belum perkenalan ya
sampai kelupaan ya. Kita belum perkenalan, ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Tadi saya sudah mengenalkan diri terlebih dahulu. Tadi nama saya Mia Maulida, saya dari mahasiswa bimbingan konseling IKIP Siliwangi Bandung dengan NIM 18010081. Eh, di sini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan topik atau tema disiplin waktu dan motivasi belajar. Oke, sebelum ke segmen berikutnya, tadi saya sudah memperkenalkan diri. Mangga saya persilahkan kepada teman-teman untuk memperkenalkan dirinya masing-masing serta disebutkan warna kesukaan dan kelas berapa. Ya, eh dari kerudung hijau dulu, silahkan. Dimulai dari kerudung warna hijau. Yang pakai kerudung warna hijau. Boleh memperkenalkan dirinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Dilanjut yang pakai kerudung warna hitam, silahkan. Apa teh, Kan? Barusan tidak jelas suaranya. Oh, Pak. Kuning. Terima kasih. Dilanjut yang terakhir, teteh siapa namanya? Warna kesukaan warna biru. Terima kasih ya atas perkenalannya. Eh, Oke, kita biar gak jenuh ya, kita cek semangatnya lagi ya. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Siapa kita? Oke, belum dikasih tahu ya. Kalau saya bilang siapa kita? Wonder Woman. Siap? Siap. Siapa kita? Gini nih. Siapa kita? Wonder Woman. Oke, saya ulangi lah. Saya ulangi ya. Siapa kita? Terima kasih. Berarti masih semangat ya. Ini masih pagi ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke? Oke. Antusiasnya ternyata adik-adik semua mantap luar biasa. Oke, kita langsung aja ya ke tahap kegiatan inti. Kegiatan inti ini kita akan membahas tentang disiplin waktu dan motivasi belajar. Dan motivasi belajar. Oke, sebelum kita eh melanjut ke segmen berikutnya, kita lanjut ke kegiatan berikutnya atau kegiatan inti ini. Teman-teman, ada yang tahu apa itu disiplin waktu? Safira? Iya, mengatur waktu dengan baik. Ya, bisa. Farisa, bagaimana sih itu disiplin waktu? Menurut kalian, memanage waktu. Dan Nursari, bagaimana? Menurut Nursari, apa sih itu disiplin waktu? Jadi, bagaimana kita teh? Iya, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Oke, kemudian saya ingin bertanya nih, bagaimana kesan dan pesannya teman-teman
Kan sekarang ini lagi belajar di rumah nih ya. Kita itu lagi kena pandemi COVID-19 sehingga mengharuskan kita untuk belajar di rumah melalui virtual daring gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan itu bagaimana menurut teman-teman gitu. Em, Manajemen waktunya, disiplin waktu teman-teman saat belajar belajar di rumah itu gimana sih gitu? Ada hambatan atau tidak? Atau boleh misal saya punya rundown acara Kak, acara saya gini 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 gitu. Nah di sini kan nanti teman-teman yang lain juga bisa mengikutinya barangkali gitu. Jadi disiplin waktu itu kan tadi mengatur waktu, memanage waktu, memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Nah dari teman-teman sendiri nih ada enggak gitu yang suka membuat rundown atau bagaimana gitu cara memanage waktu teman-teman? Boleh. Dimulai dari siapa dulu? Sok. Siapa dulu yang mau mulai duluan? Tadi, jadi gini teman-teman, kan tentang disiplin waktu nih ya. Tadi kata teman-teman ada yang bilang mengatur waktu, memanage waktu dengan baik, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, menurut teman-teman, gimana nih cara memanage waktu dengan baik itu? Eh, Kegiatan sehari-hari teman-teman itu gimana nih pas belajar di rumah? Kan kalau pas belajar di sekolah mungkin udah tertata ya rapi, udah tertata rapi. Jadwal belajar ini dari jam segini sampai jam segini. Tapi kan kalau di rumah bisa sambil tiduran atau enggak bisa jadi tugasnya jadi keteter gitu. Nah, yang kalian rasakan itu gimana gitu? Saat belajar daring dan memanfaatkan waktu itu gitu. Dari siapa dulu? Yang kalian lakukan aja sehari-hari gimana? Lihat. Lalu? Iya, iya. Oh, jadi berarti keteteran intinya. Nah, jadi keteteran akan tugasnya gitu. Jadi mungkin bukan disiplin waktu tapi pengaturan waktunya yang kurang mungkin ya atau bisa jadi karena tugasnya yang terlalu banyak begitu atau ada tugasnya ada deadline juga. Oh, ya. Dan semua pelajaran harus selesai di hari itu juga. Ya, berarti intinya mungkin kegiatan daring ini lebih berat dari kegiatan di sekolah. Karena kalau kegiatan di sekolah paling tugas rumah aja gitu. Minggu depan dikumpulin. Kalau misalnya daring itu hari itu juga harus selesai. Mungkin begitu maksud teman-teman. Iya. Berarti intinya menurut teman-teman nih dalam kondisi seperti itu, kira-kira teman-teman pengaturan waktunya seperti apa gitu. Berarti intinya teman-teman harus eh,
harus gesit berarti ya. Harus gesit dan apa sih namanya? Harus gesit dan cekatan supaya istilahnya tidak ada waktu untuk bersantai ya. Karena memang mau tidak mau suka tidak suka ya ini yang harus kita lalui saat ini ya kalau menurut saya pribadi. Menurut teman-teman nih gitu. Dah kan tadi saya bilang suka tidak suka kita harus mau. Nah, menurut teman-teman disiplin waktunya dalam mengatur waktu belajar saat daring ini gimana gitu? Apakah teman-teman kan banyak tuh waktu 24 jam ya, 24 jam. Mungkin istirahat kita 8 jam ya. Teman-teman juga keadaannya di pesantren, harus mengaji, juga harus sekolah. Nah, itu justru tantangan yang lebih besar untuk teman-teman dalam mengatur waktunya. Nah, saya tanya nih, teman-teman aja, ini mah yang teman-teman rasakan. Menurut teman-teman gimana mengatur waktunya itu gitu? Lebih sulit bagaimana? Coba. Misalkan rundown acara. Ada yang suka bikin rundown acara tidak? Rundown acara. Saya tanya rundown acara, jadwal acara teman-teman setiap mulai dari siapa? Ceritain aja nggak apa-apa. Misal saya bangun jam segini, terus udah bangun jam segini, saya gini 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 gini, terus saya mandi ini. Coba diceritakan. Gimana? Gimana? Sok. Boleh di ini aja. Misal Kak, saya ini jam 5 bangun atau jam segini saya bangun, terus saya sholat, terus saya ambil wudhu, saya ini gitu. Boleh, teman-teman juga istilahnya jangan tupoksi sama tugas gitu. Jadi harus ada refresh otak gitu. Misalnya baca novel atau baca buku cerita atau lihat hiburan-hiburan. Jadi biar gak jenuh. Coba teman-teman. Untuk pengaturan waktunya aja gimana? Semangat dong. Mana semangatmu? Ini semangat ditanya tadi belum jawab. Kan di pesantren nih, justru di pesantren lebih teratur jadwalnya. Ya, hmm.
Iya, iya, iya. Terima kasih sudah menceritakan jadwal atau rundown jadwal sehari-harinya. Nah, mungkin dari situ teman-teman udah bisa apa namanya, udah bisa lihat nih teman-teman. Safira sudah berbagi berbagi tips ya. Itu rundown acara mungkin ya, urutan acara ya supaya kegiatan sehari-hari kita tidak menjadi beban intinya. Jangan jadikan beban, tetap apalagi dalam situasi pandemi saat ini ya tetap jaga kesehatan dan jangan terlalu stres ya karena stres itu akan memicu ya ke nanti ujung-ujungnya sakit gitu. Oke teman-teman tadi kita udah bahas ya tentang disiplin waktu. Mungkin teman-teman ada namanya menanggapi tadi dari rundown acara atau disiplin waktu gimana teman-teman? Tadi kan teman-teman bilang mengatur waktu dengan baik, manajemen waktu dengan baik, memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, menurut teman-teman, boleh biar karena tadi kita ulas lagi ya, tujuan bimbingan kelompok ini supaya teman-teman berani mengemukakan pendapat. Nah, di sini saya mempersilahkan teman-temannya untuk mengemukakan pendapat. Boleh yang tadi yang tips-tips dari temannya dipakai atau boleh ditanggapi juga. Nur Sari boleh? Tujuan bimbingan kelompok itu kan adalah untuk supaya teman-teman nggak malu gitu. Tidak usah malu-malu. Di sini kita sama. Tujuannya adalah untuk memotivasi teman-teman supaya bisa mengumpulkan pendapatnya. Tidak usah malu-malu. Sok, mangga. Sedikit aja nggak apa-apa. Saya mah ini. Mana semangatmu? Ayo, semangat. Masih pagi udah sarapan belum? Nah, ya berarti kalau udah semangat. Yuk, semangat dulu. Sok boleh. Kak Parisa boleh. Mangga. Mengemukakan pendapatnya. Yuk. Kan dalam kegiatan bimbingan kelompok ini kita harus mendapatkan manfaat. Ya, jadi boleh sok aja. Disiplin waktunya kayak gimana gitu. Tadi kan siapa tadi Kira sudah mengemukakan disiplin waktunya itu kayak gini Kak gitu. Nah, teman-teman yang lain boleh biar semuanya sama. Nanti kita simpulkan bareng-bareng. Boleh, silakan. Iya, 3:30. Iya, alhamdulillah. Iya, 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 iya,
Ya. Iya, dulu istirahat. Mm-mm. Pukul 10, iya. Dari bangun sampai tidur lagi teman-teman berarti udah punya rundown ya, udah punya rundown jadwalnya, udah punya rundown acaranya, udah punya rundown kegiatannya yang harus dilakukan apa aja begitu ya. Eh satu lagi belum nih. Yuk, dia kebagian kita saling bertukar pikiran, kita saling bertukar ide supaya apa? Supaya disiplin waktunya meningkat. Ya, mangga. Ya, iya. Bisa, insya Allah pasti bisa. Ya, jadi gunanya bimbingan kelompok ini makanya, nah dari teman-teman yang lainnya ada apa namanya, ada idenya, ada rundown acaranya. Nah, teman-teman bisa dengar langsung dari teman-temannya. Jadi di sini teman-teman sendiri yang menentukan gitu. Jadi dari teman-teman yang lain, kalau misalnya ada idenya boleh teman-teman yang lainnya juga dikasih tahu supaya kita belajar bareng-bareng, kita belajar sama-sama. Disiplin waktu memang itu lumayan sulit gitu karena kalau misalnya kita memanage waktunya ini pasti kita sulit gitu. Tapi kalau misalnya kita optimis, kita bisa nih manage waktu dengan baik. Kita bisa nih disiplin waktu dengan baik. Insya Allah, di mana ada niat, di situ ada jalan. Ya, teman-teman, tadi kita udah bahas ya disiplin waktu. Sekarang kita yang kedua itu ada kan motivasi belajar nih. Motivasi belajar teman itu apa sih? Motivasi belajar teman-teman itu apa sih? Ya, boleh sok, Nursari. Suatu tindakan apa? Mendorong untuk mendorong ya tentunya. Nah, yang saya tanyakan coba motivasi teman-teman buat belajar itu apa gitu. Misalnya saya mah rajin belajar karena ingin ini gitu. Coba untuk 5 besar. Oke, yang lainnya motivasi apa? Gimana? Farisa biar bisa jadi anak sukses. Oke, Safira apa motif belajarnya? Iya, ibadah juga gitu. Jadi yang satu untuk ibadah, yang dua adalah menjadi orang sukses, yang tiga ada untuk menjadi 5 besar. Nah, teman-teman bisa jadikan itu sebagai motivasi belajarnya, biar belajarnya semakin giat gitu ya. Ada
teman-teman di belajar teman itu bisa jadi pendorong teman-teman untuk apa namanya untuk teman-teman bisa sukses ya. Tadi kan kita udah bahas disiplin waktu, udah bahas motivasi belajar. Nah, teman-teman, tadi kan udah pada bilang nih motivasi belajarnya saya ini, saya ini. Tadi udah bilang disiplin waktunya ini. Coba teman-teman ada yang bisa menyimpulkan dari kegiatan bimbingan kelompok ini? Iya, lalu ya, lalu iya, amin. Amin. Ya, yang lain, sok. Yang lainnya boleh. Boleh menyimpulkan dari tadi disiplin waktu dan motivasi belajar. Jadi apa sih itu disiplin waktu? Apa sih motivasi belajar? Apa gunanya? Apa manfaatnya untuk kita? Boleh. Ya, sip. Mantap. Lalu eh satu lagi, Teh Farisa, apa tanggapannya atau bisa menyimpulkan dari manfaat disiplin waktu, juga motivasi belajarnya, boleh disampaikan. Iya, tetap semangat intinya ya itu berarti motivasi belajarnya berarti intinya harus semangat gitu ya. Eh kemudian saya ingin tanya nih bahan evaluasian ya buat saya gitu. Apa sih yang teman-teman dapatkan atau peroleh dari kegiatan bimbingan kelompok kali ini? Sebelum kita tutup, sebentar lagi akan kita tutup. Sebelum kita tutup, nah, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman untuk bahan evaluasi. Nah, apa yang teman-teman dapat dari kegiatan bimbingan kelompok ini dan apa kekurangannya gitu. Jadi, suatu waktu kita melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok ini, ya kita evaluasi gitu dari hasil evaluasi sekarang. Nah, coba teman-teman, apa sih manfaatnya dari kegiatan bimbingan kelompok ini? Apakah ada manfaat untuk teman-teman? Sangat membantu. Nah, iya gimana, Sok? Nah, lalu ya, alhamdulillah berarti ya. Baik, satu motivasi kan tadi kita membahas tentang motivasi belajar ya. Ada motivasi, intinya motivasi belajar itu orang lain bisa, kenapa tidak? Kenapa kita tidak bisa gitu? eh Mereka bisa, ya kita juga harus bisa.
gitu. Jadi dalam motivasi belajar itu intinya itu ya, kalau menurut saya tadi saya menyimpulkan dari pembahasan teman-teman semua. Orang lain bisa berarti kita harus bisa, mereka bisa berarti kita juga harus bisa. Dan intinya berarti disiplin waktu itu ada di diri kita masing-masing. Tadi kan udah ada yang bilang mengatur waktu dengan baik, manajemen waktu dengan baik, juga memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan motivasi belajar teman-teman itu bisa dijadikan acuan untuk teman-teman belajar lebih giat lagi. Ya, mungkin itu saja yang dapat kita laksanakan pada kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Apakah ada perencanaan untuk melaksanakan bimbingan kelompok lagi, teman-teman? Insya Allah ya, semoga kita nanti dipertemukan lagi di lain waktu dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga kesehatan dalam situasi pandemi ini. Terima kasih kepada teman-teman sudah berpartisipasi dalam kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, juga untuk saya pribadi. Akhirul kalam, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.